kekuasaan luar biasa di depan setiap kami. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami untuk dibentuk sama Tuhan, diajar sama Tuhan, dididik, diarahkan sama Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang kau percaya untuk menyampaikan firman. Urapan Tuhan mengalir, suci layak untuk dipuji berikan kesabaran Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, maka bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan menyucikan, lagi memampukan, mengubahkan yang biasa di luar biasa menjadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang balik bagi Allah. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakang, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman, katakan sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya percaya, saya mau bilang saudara, semua yang hadir adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan, amin. Nanti saat orang lain lagi sibuk macet-macetan di Bandung dan di Bogor, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa saudara? Cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saya saudara, kalau kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Sama-sama kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya banyak yang hafal ayat ini. 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga apa? Supaya tidak binasa, melainkan. Saya mau bilang saudara, Natal bicara tentang kasih. Sama-sama bilang sama saya Natal. Sama-sama bilang sama saya kasih Tuhan. Amin. Dan salah satu cara Tuhan dalam mengaplikasikan kasihnya adalah dengan apa? Menyatakan pertolongannya. Sama-sama bilang sama saya pertolongan Tuhan. Amin. Coba kita boleh munculkan, tim saya boleh bantu munculkan gambarnya. Jadi bicara tentang Natal. Natal kelahiran Tuhan Yesus adalah bicara tentang kasih. Dan salah satu cara Tuhan dalam mengaplikasikan kasihnya adalah menyatakan pertolongannya. Saudara, kenapa? Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, saudara. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saya mau bilang saudara, manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya mau bilang saudara, satu-satunya yang bisa, yaitu bicara tentang menebus dosa manusia, adalah manusia itu sendiri, saudara, dengan posisi tidak berdosa. Tapi itu mustahil. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baik Adam dan Hawa maupun keturunannya, semuanya membawa yang namanya dosa asal. Kita baru mulai udah teologis banget Pak Pendeta, nggak apa-apa. Saya percaya jemaat SCBD dewasa rohani semuanya, amin. Nah, saya mau bilang saudara, jadi manusia tidak mungkin bisa menebus dirinya. Kenapa? Karena hanya yang tidak berdosa sajalah yang mampu menjadi korban tebusan, saudara. Makanya Allah sendirilah yang harus jadi manusia. Jadi kalau ada yang nanya, jadi Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus itu manusia atau Allah? Saya mau bilang saudara, jawabannya sederhana, 100% Tuhan, 100% manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Dan Yesus adalah firman yang jadi manusia, yang akhirnya apa? Jadi manusia yang tidak berdosa, sehingga apa? Mampu menolong manusia untuk apa? Untuk bebas dari segala dosa. Makanya ada yang namanya Natal, kelahiran Yesus untuk membawa keselamatan. Sama-sama bilang sama saya Natal. Sama-sama bilang sama saya pertolongan Tuhan. Amin. Nah, hari kita
masuk lebih dalam pada pertolongan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena begini, saudara, kita harus punya pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Sebenarnya hari saya mau bicara tentang Yusuf, saudara, tapi tadi pagi dalam perjalanan saya ke sesi yang pertama, Tuhan taruh ini, saudara, di hati saya untuk saya sampaikan buat jemaat. Saya sangat percaya kalau dari Tuhan nggak pernah salah. Amin. Nah, pemahaman kita harus benar soal pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara, iblis itu, saudara, dia sangat pintar dalam konteks apa, saudara? Menipu anak-anak Tuhan, menipu orang Kristen. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar sebagai anak Tuhan, saudara, maka iblis itu, saudara, dia bisa menyamar seperti malaikat terang, saudara. Dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan saya mau bilang, saudara, kadang-kadang dia bisa membawa pertolongan, sebenarnya adalah jebakan yang dia kemas seperti pertolongan, saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk bicara tentang yang namanya prinsip tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, prinsip pertolongan Tuhan. Amin. Karena iblis bapa segala dusta, dia bisa mengemas yang namanya jebakan seperti pertolongan. Saudara yang sudah menjalani hidup bertahun-tahun pasti pernah punya pengalaman bicara tentang seperti mau ditolong, tapi sebenarnya jebakan. Pernah ketemu nggak, saudara? Jadi sepertinya pertolongan, sebenarnya jebakan. Pernah ngalami? Sedikit yang pernah ngalami. Ya, kami ngalami sedikit, tapi pelaku kami sering. Saya mau bilang, saudara, kalau saudara suka main sosial media atau baca berita, saudara mungkin pernah lihat video seperti ini. Ini salah satu modus yang lagi rame banget ini, saudara. Coba kita lihat. Salah satu modus yang lagi rame banget ini. Modus yang lagi rame banget. Mana dia? Ini dia. Hanya orang beriman yang bisa mendengar suaranya, saudara. Haleluya. Emang harus dengar pakai headset sendiri ini, saudara, ya? Oke. Memang hanya untuk khusus ruang sound aja yang bisa dengar, haleluya. Udah. Oke, ini dia sekarang. Iya. Iya, saya ajak saudara untuk menempelkan kuping di speaker masing-masing. Udahlah, nggak usah. Saya jelaskan. Begini, saudara. Jadi modusnya adalah apa? Modusnya adalah kita kalau lagi bawa mobil, saudara, biasanya target utama mereka wanita, saudara. Dan akhirnya apa? Akan ada motor yang datang bilang, bannya. Akhirnya kalau kita nggak berhenti, akan ada motor kedua yang bilang, bannya. Katanya, saudara. Kalau nggak berhenti juga, akan ada motor ketiga, akan bilang, bannya. Begitu terus sampai. Oke. Enggak. Biasanya cuma sampai ketiga, saudara. Karena biasa 1-2 itu kadang-kadang iman kita masih kuat, tapi kalau ada 3 orang kan kadang-kadang iman kita goyah, saudara. Nah, akhirnya, saudara, kalau berhasil biasanya korbannya akan berhenti. Ketika korbannya berhenti, si yang motor ketiga akan ajak ngobrol, alihkan perhatiannya, fokusnya, akan ada motor keempat dari sisi yang berbeda, buka pintu yang sudah dalam kondisi terbuka itu, saudara, si mobilnya, akhirnya diambil barangnya, contoh seperti ibu tadi, rugi belasan juta, saudara. Nah, sepertinya menolong, tapi sebenarnya jebakan, saudara. Kemarin belum lama ini, baru 2 hari yang lalu, saudara, mami saya sama papi saya lagi nyetir sendiri, daerah Tangerang. Mereka lagi datang ke Jakarta. Mereka lagi nyetir sendiri, saudara, berdua di mobil. Ada motor datang, bu, bajunya. Ibu, mami saya kan udah tahu dong modusnya, sama anaknya pendeta udah kasih tahu kan masalahnya. Iya kan? Akhirnya mami saya nggak mau berhenti, nggak mau bisa jalan terus mereka. Motor kedua, bu, bajunya, nggak mau berhenti juga. Motor ketiga, bu, bajunya, pasti cek benar bajunya nyangkut di pintu, saudara. Iya, cuman ini nggak ada hubungannya, cuma saya suka aja pengen cerita, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, iblis pun bisa membawa pertolongan, tapi sebenarnya merupakan jebakan. Makanya saya mau bilang, saudara, kita harus paham betul prinsip pertolongan Tuhan. Saya harus disclaimer dulu, saudara. Kita tidak bisa batasi bicara tentang cara Tuhan menolong. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongannya, katakan amin. Tapi saya mau bilang, saudara, yang harus kita ingat baik,
Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri, saudara. Amin. Makanya hari kita akan ajak saudara, saya akan sama-sama ajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan. Apa prinsip pertolongan Tuhan? Supaya apa? Kita bisa melihat dan menikmati pertolongan Tuhan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa prinsip pertolongan Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktunya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya, pada waktunya Tuhan. Amin. Ayat 3-5. Saya akan korelasikan khotbah ini, saudara, dengan mujizat pertama Tuhan Yesus di pernikahan di Kana, saudara. Yohanes 2 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ketiga apa? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan apa? Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum apa? Sama-sama bilang sama saya, waktuku belum tiba. Amin. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jujur saya sempat berpikir, saudara, dulu waktu saya masih sekolah minggu, saya berpikir Tuhan Yesus diintervensi oleh ibunya, saudara. Oh ya, memang kamu dari Roh Kudus, tapi ingat, mama ini ya. Apalagi hari ini hari ibu, asik. Saya mau bilang, saudara, selamat hari ibu buat wanita yang luar biasa di tempatnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tetapi tidak, ketika saya baca lebih dalam, saudara, ternyata tidak. Maria tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Maria tetap tunduk pada waktu Tuhan, saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba, Maria tidak mengintervensi Tuhan Yesus. Dia hanya bilang kepada pelayan-pelayan, perbuatlah apa yang diminta, dikatakan kepadamu. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang konteks pertolongan Tuhan, prinsip yang pertama yang harus kita pahami, pertolongan Tuhan ada waktunya. Katakan amin. Kalau kita paham pertolongan Tuhan ada waktunya, kita tidak akan memaksakan Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Bicara tentang sesuatu yang baik termasuk pertolongan, kalau dinyatakan di waktu yang tidak tepat, dampaknya bisa buruk, betul ya? Saya pernah kasih analogi di tempat ini. Contohnya, kita mau kasih anak kita, mau menolong dia supaya gampang dia bolak-balik ke sekolah, saudara. Kita mau kasih dia mobil, dia nyetir sendiri. Tapi kalau kita kasih dia masih umur 2, kelas 2 SD, saudara, bom kar itu di jalan, saudara. Betul ya, makanya ada waktu Tuhan. Nah, orang kalau paham betul segala sesuatu termasuk dalam konteks pertolongan Tuhan ada waktu Tuhan. Yang pertama, dia nggak akan maksa Tuhan untuk ikut waktunya. Yang kedua, dia nggak akan tergoda tipu muslihat iblis dengan hal-hal yang instan, saudara. Karena saya mau bilang, saudara, iblis seringkali datang dengan seakan-akan mau menolong dengan cara yang instan, tapi sebenarnya jebakan, saudara. Ada banyak anak Tuhan, saudara, jatuh dalam hal ini, saudara. Kemarin saya bersama pendeta Elvis dan beberapa pendeta yang lain, saudara, di kolam baptisan ada seorang ibu, dia cerita tentang apa, saudara. Dia punya saudara-saudari, ada kakak beradik mereka, ada banyak saudara, dan semua hidup kakak adiknya, termasuk dia, bertahun-tahun hancur terus, saudara. Jadi hidup mereka hancur semuanya, saudara. Bahkan mohon maaf, ada yang anggota keluarganya jadi gangguan mental, saudara. Ada yang keluarganya sampai hancur kehidupannya, saudara. Ujung kaki, ujung kepala, tubuhnya hancur. Kemudian ada yang, mohon maaf, sampai akhirnya, saudara, sampai jadi perempuan yang gak benar dan lain sebagainya. Termasuk dia hancur semuanya. Padahal papa mamanya kaya raya luar biasa, saudara. Mereka hidup berkelimpahan harta. Akhirnya si ibu ini bilang apa? Iya, soalnya papa mama saya dapetin semua harta kekayaan itu dengan cara ke Gunung Kawi, katanya, saudara. Dan sampai anak-anak, dia bilang, sampai mereka bersaudara semuanya sering dikasih minum apa yang didapat dari Gunung Kawi sana, saudara. Saya mau bilang, saudara, cara yang instan. Iblis itu kasihnya sepertinya mau menolong, tapi sebenarnya menjebak dan menghancurkan, saudara. Saya mau bilang, hati-hati, saudara. Segala sesuatu ada waktu Tuhan, dan belajar percaya waktu Tuhan yang terbaik, katakan amin. Saya mau bilang, saudara, kalau kita ngerti prinsip Tuhan, kita akan sabar akan waktu Tuhan, sehingga pertolongan yang terbaik itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sabar. Bilang sama yang ngomong, ada waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pak Pendeta, tapi sepertinya sudah terlambat, Pak Pendeta. Kalau saudara baca kisah Lazarus, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Secara manusia sepertinya sudah terlambat, tapi waktu Tuhan, Kairos, tidak ada terlambat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, prinsip pertolongan Tuhan yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita.
Kita lihat ayat 9 sampai 10, saudara. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Setelah yang telah menjadi anggur itu, dan apa? Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang apa? Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai. Kalau kita tahu kisahnya, saudara, saya percaya semuanya tahu kisahnya, saudara. Keadaan di tempat itu tidak ada anggur sama sekali, yang ada hanyalah air saja, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, di situ Tuhan nyatakan pertolongan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan anggurnya anggur yang terbaik, katakan amin. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita, saudara. Seringkali kita yang membatasi Tuhan dengan keadaan kita. Sehingga apa? Ketika kita bicara tentang pertolongan Tuhan, kita bilang, bagaimana mungkin Tuhan bisa menolong saya? Keadaan saya sudah sangat-sangat sulit seperti ini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menolong saya melunasi utang-utang? Masalahnya, keadaan saya, penghasilan saya sudah jauh di bawah cicilannya. Mana mungkin rumah tangga bisa pulih? Keadaan rumah tangga saya sudah sangat hancur. Mana mungkin saya bisa sembuh? Dokter bilang keadaan saya sudah tidak ada harapan lagi. Mana mungkin saya bisa akhirnya bangkit dari keterpurukan ini? Keadaan saya sudah sangat terpuruk jauh. Saya mau bilang, saudara, pertolongan Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan kita, tapi keadaan dirinya. Dan dari sisinya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil buat dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, Lazarus secara keadaan impossible, dia sudah meninggoy, saudara. Harus pakai bahasa TikTok, saudara. Karena ada banyak jemaat zaman sekarang, saya khotbah mereka rekam untuk live TikTok, saudara. Dan kalau saya pakai kata-kata yang melanggar hukum TikTok, saudara, banyak yang di-ban, saudara. Saya kemarin itu pernah kan ada bapak-bapak habis saya khotbah di CP, dia komplain sama saya, Pak Pendeta, dia capture handphone dia yang di-ban sama TikTok. Pak Pendeta, karena Pak Pendeta tadi khotbah ada baca kata mama, nanti kan di Alkitab kan ada toh. Ini saya di-ban sama TikTok, tanggung jawab darah Yesus. Saya lagi yang salah. Begitulah. Jadi pendeta serba salah. Waktu itu Lazarus sudah meninggal, keadaannya sudah meninggal, terlambat. Tapi saya mau bilang, saudara, bukan ditentukan oleh keadaan Lazarus, tapi ditentukan oleh Tuhan, saudara. Saya mau bilang, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Mungkin keadaanmu berkata nggak bisa, mungkin keadaanmu berkata nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menyatakan pertolongannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bukan ditentukan oleh keadaan kita. Bilang sama yang ngomong, jangan batasi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Imam Musa boleh siap-siap. Apa prinsip pertolongan Tuhan yang ketiga? Pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, membawa kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan. Ayat 11 dalam Yohanes 2. Saya ulangi, manusia boleh semuanya langsung maju ke depan. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Hal itu apa? Sebagai yang pertama dari apa? Tanda-tandanya, perhatikan. Dengan itu ia telah apa? Menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya apa? Sekali lagi, saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah apa? Menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid apa? Percaya kepadanya. Saya mau bilang, saudara, ketika Tuhan menolong, prinsip pertolongan Tuhan yang ketiga adalah melalui pertolongan itu nama Tuhan dipermuliakan, katakan amin. Jadi Tuhan menolong supaya melalui pertolongan itu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sampai di sini kesannya Tuhan kok kayaknya, mohon maaf, kejar kemuliaan pribadi ya. Kalau kita kadang-kadang melihat dari sudut pandang negatif, kita pikir Tuhan kok kayak, mohon maaf, gila kemuliaan ya. Saya mau bilang, saudara, esensi Tuhan adalah mulia. Saudara mau memuliakan Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan yang mulia. Terus kenapa Tuhan mau melalui pertolongannya namanya dipermuliakan?
supaya ketika melalui pertolongannya namanya dipermuliakan, akan ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi tujuan Tuhan, keselamatan. Makanya salah satu prinsip pertolongan Tuhan adalah ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, ujung-ujungnya melalui itu nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Saya kemarin sekali lagi sudah dibaptisan, saudara. Banyak orang terima Yesus. Banyak orang memberi dirinya untuk hidup dalam Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di gereja ini. Berkat pemulihan mujizat dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan membawa jiwa untuk kerajaan sorga. Jadi kalau kita paham ini, saudara, kita nggak akan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Karena iblis kan seperti yang saya bilang tadi, bisa datang seperti malaikat terang. Ayatnya ada, saudara, yang terakhir kita 2 Korintus 11 ayat 14 bilang begini. 2 Korintus 11 ayat 14 boleh munculkan? Dikatakan apa, saudara? Iya. Hal itu tidak usah, sebab iblis itu menyamar sebagai sepertinya menolong, sebenarnya membinasa. Saudara tahu nggak kasus Agus kemarin? Agus yang mana, Pak Pendeta? Soalnya nama-nama Agus lagi merasakan hari-hari ini. Mohon maaf buat yang namanya Agus yang lahir di bulan Agustus, apalagi mohon maaf. Yang saya lagi bahas adalah Agus yang mohon maaf yang tidak punya tangan. Iya, saya nggak enak mau bilang itu. Saya berusaha untuk sesopan mungkin, mohon maaf. Agus yang tidak punya tangan itu, saudara, dia kan menipu banyak orang, saudara. Saya pun sempat tertipu loh. Jujur, kan saya tuh masih polos banget, saya tuh karena masuk logika kan. Dia bilang, saya bagaimana mungkin bisa melakukan itu? Saya aja apa-apa dibantuin mama saya. Siapa yang nggak percaya? Logikanya begitu kan? Tapi ternyata ketika video-video bagaimana dia bicara dengan korban-korbannya, wow, manipulator ulung, saudara. Saya mau bilang, saudara, saya yang mantan krokodil, saudara, langsung feel like biawak. Oh my god, skillku tuh cukup ternyata. Jago banget itu, saudara. Nggak jago, licik banget itu, saudara. Jadi dia datang seakan-akan mau menolong, saudara. Kalau saudara pernah lihat videonya, dia ngomong, aku tuh menolong kamu. Aku tuh gak seperti laki-laki lain yang sebelumnya yang ingin menghancurkan. Aku tuh mau menolong kamu. Kamu pasti bisa. Oh my god. Itu wanita-wanita polos langsung. Saya mau bilang, saudara, hati-hati. Iblis lebih jago daripada Agus, saudara. Iya kan? Dia bisa datang seperti malaikat penolong, sebenarnya sementara menawarkan perangkap. Jadi sekarang saya mau bilang, saudara, hati-hati. Karena ada banyak jemaat Tuhan, mohon maaf, datang sama pendeta. Pak Pendeta, puji Tuhan, saya kan udah mau Natal nih Pak Pendeta. Saya udah pengen banget punya pasangan, soalnya kalau ketemu nanti pertemuan keluarga pas Natal, itu inang-inang pasti hakimi saya. Jadi puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya doa Tuhan kirimkan akhirnya dari ucap untuk jadi pasangan dalam hidup saya. Walaupun dia udah suami orang, tapi aku percaya Tuhan punya 1001 macam cara. Pak Pendeta, kemarin ada datang sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya kemarin Pak Pendeta sempat dalam masalah ekonomi yang berat. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya kasih saya pekerjaan. Sekarang pulih ekonomi saya. Apa pekerjaannya? Admin judol. Menurut saudara itu pertolongan Tuhan atau tidak? Ya. Nenek tahun depan SCB itu juga tahu itu, saudara. Ya. Cuma
Saudara kalau nggak ngerti itu bisa termakan, saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Saya nyampe ke Jakarta kan tahun 2007 ya. Dan itu saya ngalamin kelaparan, bertanding dengan air keran dan lain sebagainya. Tiba-tiba satu kondisi, saya sama teman saya, satu kosan, sama-sama kismin kita, saudara. Sama-sama sudah, sama-sama kelaparan. Kita lagi mau ke warung nasi seberang, kita naik jembatan penyeberangan. Pas lagi nyebrang, dan anak APG sedang datangin ke saya. Dia bilang, "Abang, saya disuruh sama tante itu. Tante itu katanya mau banget sama abang." Kalau nggak paham konsep pertolongan Tuhan, Tuhan terima kasih. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Mana nggak paham, saya bilang, kamu pikir saya lagi apa? Bilang sama tante itu. Ya, orang tante putih. Bilang sama tante itu. Berapa? Enggak lah, percayalah, enggak lah. Kayaknya saudara udah puji Tuhan, udah ada karir yang terbangun, sudah mulai main sinetron walaupun masih yang peran yang seharian kamu dari pagi sampai malam. Syutingnya cuma lewat, gimana bang? Akhirnya diundang, saya diundang oleh bapak-bapak muda. Dia seorang yang sangat penting di PHI itu, saudara, untuk makan di sebuah restoran. Dia bawa 3 buku tebal. Dia bilang, saya sudah lihat, dia udah lihat acting saya dan lain sebagainya. Dia lihat bagus katanya, dan saya mau menawarkan kamu nih 3 judul kamu jadi peran utamanya. Oh ya, dalam hati saya sukses nih, jadi artis nih Tuhan. Ya, ini 3 peran buat kamu. Misalkan kamu mau jadi pacar saya. Ingat, bapak muda. Yesus. Saya bilang gini sama dia. Saya tuh rencana kalau nanti udah sukses, saya mau kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kesuksesan saya. Kalau saya terima ini ya, macam apa kesaksian saya? Kamu bilang saudara, ya udah. Habis itu saya cerita sama saya, mau ketawa ngakak luar biasa sambil ketakutan. Iya, tapi akhirnya udah kehilangan semuanya, saudara. Nggak lagi lanjut di PHI itu, saudara, langsung di blok semuanya. Tapi saya tetap suka cinta. Kenapa? Karena saya tahu ada pertolongan yang terbaik dari Tuhan. Nah, akhirnya puji Tuhan, Tuhan tolong. Sampai hari saya boleh melihat bagaimana Tuhan tambahkan semuanya. Saya mau bilang, saudara, pastikan kita ingat baik, prinsip pertolongan Tuhan ujung-ujungnya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau itu tidak dari Tuhan dan tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, hati-hati. Jangan ada yang datang sama saudara bilang, saya orang pintar, saya mau tolong Anda. Hati-hati. Karena ada orang Kristen, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya lagi dalam sakit penyakit, ada orang pintar kasih saya minum, Pak Pendeta, saya sembuh. Wah, tipu muslihat ini bisa membawa pada kehancuran. Yang dari Tuhan pasti membawa kemuliaan nama Tuhan. Sehingga di depan setiap kita banyak jiwa dikenal untuk kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pertolongan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati oleh mereka. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Kemuliaan